Halo guys, ketemu lagi sama gua dengan Udin itu Jamal. Wih, apa kabar semuanya? Video kali ini gua akan mencoba ngebahas alur cerita film dari Shishijin season 3. Asik. Sebelumnya gua mau minta maaf ya kalau ngomongnya belepotan. Emang kayak begini suara gua. Minta support ya kawan ya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Setelah Guru Tang mengetahui kalau Sun Gokong sudah mati, Guru Tang dan para muridnya segera pergi ke Laut Cina Selatan untuk membebaskan jiwanya Sun Gokong. Jiwanya Sun Gokong kemudian berhasil bebas dan ia pun meminjam tubuhnya Bailang untuk bertarung dengan Dewa Mata Tiga. Walaupun akhirnya mereka harus kabur karena terlalu banyak pasukan yang mengepung, Sun Gokong pun tak bisa bertahan dengan lama dan harus memulai perjalanannya ke alam bawah supaya bisa dilahirkan kembali. Sun Gokong pun melepaskan tubuhnya Bailang dan mulailah perjalanannya ke alam bawah. Setelah Sun Gokong sudah pergi, Guru Tang dan yang lainnya pun sangat terkejut melihat api suci yang sudah mati. Namun ternyata api suci itu kembali menjadi wujud manusia yang bernama Xiaoyu. Cerita season 3 pun dimulai. Dengan seluruh daratan yang sangat menyedihkan. Guru Tang dan murid-muridnya pun melawan seseorang kakek tua yang sangat menyeramkan. Kakek tua itu membangkitkan monster-monster yang ingin meminum darahnya Guru Tang. Awal cerita pun dimulai dengan pertarungan yang sangat seru demi mengembalikan api suci untuk kembali pergi ke barat. Ternyata itu adalah mimpi buruknya Xiaoyu. Xiaoyu pun meramalkan apabila perjalanan ini terus berlanjut, maka Guru Tang dan para muridnya akan mati. Ia pun berencana untuk kabur dari situ. Beberapa saat kemudian, hari mulai gelap dan mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Guru Tang dan yang lainnya sudah berjalan selama 3 hari, namun masih saja belum bisa menemukan jalan keluar dari hutan berkabut. Lalu Pat Kai berkata, kalau ada Oxie pastinya akan lebih mudah. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun menyiapkan makan malam dengan kekuatannya. Awalnya Guru Tang dan yang lainnya sempat ragu karena aroma makanannya tak begitu sedap. Sedangkan Bailang yang sangat lapar langsung memakannya sampai habis. Ternyata makanan tersebut memang benar-benar enak. Mereka semua pun langsung makan sambil ngobrol-ngobrol santai. Mengapa Raja Langit sangat ingin merebut api suci walaupun Xiaoyu baru saja terbangun, namun ia bisa tahu bahwa ia adalah kunci dari keseimbangan dunia. Keseimbangan bergoyang saat Xiaoyu meninggalkan tempatnya
Dunia semakin kacau, hati manusia menjadi iri dan benci, dihasut oleh banyak roh jahat yang ingin menguasai dunia. Xiaoyu pun harus kembali agar keseimbangan dunia tetap terjaga dan hati manusia tak terjerumus. Dengan percaya dirinya, Patkai berkata kalau ia pasti akan mengembalikan Xiaoyu ke tempat asalnya. Namun dengan sedih Xiaoyu pun berkata tak perlu mengantarnya dan ia bisa melanjutkan perjalanannya seorang diri. Dan Xiaoyu pun mengucapkan perpisahan dengan makan malam sebagai hadiah terakhir. Xiaoyu pun mulai perjalanannya ke barat sendirian, sedangkan Guru Tang tak menghentikannya karena ia yakin nantinya pasti akan bertemu lagi. Scene berpindah di Istana Langit. Kaisar Langit sangat marah karena pasukan langit sangat tidak becus. Bahkan Dewa Mata Tiga pun tidak bisa menangkap Guru Tang dan para muridnya. Dewa Sasin pun berkata, ia bahkan tidak tahu kalau jiwa Sun Gokong dikurung di Laut Cina Selatan. Kaisar Langit pun berkata, sejak kapan aku harus memberitahu seluruh keputusanku? Ia pun memerintahkan untuk menggerakkan seluruh pasukan langit untuk menangkap Guru Tang dan mengambil kitab suci kembali. Karena Guru Tang dan yang lainnya sedang berada di jalan iblis, Dewa Sasin pun memerintahkan agar prajurit diam-diam memprovokasi iblis-iblis yang ada di jalan tersebut. Seluruh pasukan langit pun pergi dan menjalankan tugasnya. Lalu Dewa Sasin pun kembali mengingat perkataan dari Dewa Rulai yang berkata kalau Kaisar Langit sudah lama berubah. Dewa Sasin pun mengingat bagaimana Kaisar Langit yang dulu. Ia pun mengingat pertarungannya dulu dengan Dewa Rulai. Dewa Rulai dan Dewa Sasin adalah dua penjaga langit yang paling kuat, diikuti dengan Dewa Mata Tiga dan 4 Raja Langit yang menjaga bagian barat, timur, utara, dan selatan. Mereka pun bertarung untuk menyemangati prajurit langit. 是只有躲闪吗？ 无妨，天神人才济济。 Dulunya Kaisar Langit sangat bersahabat, tidak kayak sekarang, sudah sangat berubah. Kembali ke perjalanannya Xiaoyu. Xiaoyu pun menyusuri hutan berkabut yang semakin gelap. Suasana semakin hening dan menyeramkan saat tiba-tiba seekor burung gagak mengagetkan Xiaoyu dari belakang. Dengan polosnya, Xiaoyu pun memberikan buah kepada gagak tersebut. Burung gagak pun terus mengejar Xiaoyu sampai pada akhirnya Bailang pun kembali menyelamatkannya. Dan ternyata Guru Tang dan lainnya sudah mengikuti Xiaoyu dari belakang. Mereka pun mengejek Xiaoyu karena baru saja memberikan buah kepada gagak kanibal. Padahal mereka sangat haus akan darah. Guru Tang dan Patkai pun menertawakan Xiaoyu. Sedangkan Xiaoyu berkata, bagaimana kalian bisa menertawakanku? Aku melakukannya karena aku meramalkan masa depan kalian. Kalian akan mati apabila terus melindungiku. Guru Tang dan Patkai pun terdiam. Mereka pun bertanya, apakah ramalan itu tidak bisa dihindarkan? Xiaoyu pun berkata, tidak bisa. Namun, walaupun begitu, Guru Tang tetap yakin untuk melanjutkan perjalanannya ke barat. Segala kejadian adalah hukuman, sebab dan akibat. Guru Tang pun yakin ia berada di jalan yang benar. Hingga akhirnya Guru Tang pun mengajak Xiaoyu kembali untuk melanjutkan perjalanan bersama. Dan perjalanan pun terus berlanjut. Walaupun Guru Tang dan Patkai masih terus mengejek Xiaoyu seperti anak kecil. Setelah hal itu, Patkai pun bertanya kepada gurunya, kira-kira bagaimana nasibnya Hao Xie dan Sun Gokong? Guru Tang pun menjawab kalau Sun Gokong sudah berada di jalan yang benar, sedangkan Hao Xie dibawa pulang oleh kakaknya setelah pertarungan di Laut Cina Selatan. Hao Xie pun sepertinya akan dihukum karena suku naga sangat menghormati peraturan. Raja Laut Cina Selatan pasti tidak akan melepaskan Hao Xie setelah melukai anaknya.
ia pun pastinya akan membalas dendam. Di kediaman Istana Naga Laut Timur, Hao-Xie pun sudah dirantai dan siap untuk diadili. Semua berteriak untuk membunuh Hao-Xie karena dari kecil ia sangat nakal. Saat Hao-Xie terbangun, ia pun sangat terkejut saat melihat ayahnya kembali.